Karena tidak jarang ada kasus di rumah sakit bayi mengalami perdarahan di otaknya. Ketika ditanya kepada ibunya, itu bayinya di rumah sering digoyang-goyangkan atau dihentak-hentakkan atau diarahkan ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati ya Bunda. Oke Bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati mau membahas tentang kenapa bayi tidak boleh digoyang terlalu keras karena bisa berdampak buruk pada keselamatan jiwa bayi. Apa benar sih Bunda, menggoyang dedek bayi terlalu keras itu dapat mengganggu keselamatan jiwa atau nyawa si dedek bayinya? Nah, Bunda yang perlu tahu ya, ketika Bunda menggoyang-goyang si dedek bayi itu akan menyebabkan bagian dari otak si dedek bayi itu juga akan mengalami tekanan atau goyangan yang sesuai dengan Bunda saat menggoyangnya. Bayangkan, otak dedek bayi itu kan masih sangat rawan. Di dalam tempurung kepala si dedek bayi itu terdapat otak dan juga cairan otak. Jadi otak berdiri di batang otak dengan diselimuti oleh cairan otak. Ketika Bunda menggoyang si dedek bayinya, otomatis otak akan mengalami goyangan atau hentakan sesuai irama saat Bunda menggoyangnya. Bayangkan jika Bunda menggoyangnya terlalu keras, otak bayi juga akan terhentak terlalu keras juga, sehingga dampak buruknya Bunda dapat mengalami perdarahan otak yang sangat membahayakan keselamatan si dedek bayinya. Bisa saja menyebabkan kematian si dedek bayi. Karena jika Bunda melihat bayi yang mungkin terlalu gemes, saking gemesnya Bunda sampai menggoyang-goyangkannya atau melemparnya, menggoyangkannya ke atas karena saking gemesnya. Nah, mulai sekarang Bunda ingat bahwa dampak buruk dari menggoyang bayi terlalu gemes saat melihat bayi itu sangat berpengaruh terhadap keselamatan jiwa si dedek bayinya. Jangan sampai terlambat, mulai sekarang usahakan tahan-tahan nih rasa gemes Bunda ketika melihat si dedek bayinya. Jangan menggoyang-goyangkan terlalu keras dan jangan pula Bunda meremas-remas bagian pipi atau bagian wajah si dedek bayinya karena kulit bayi pun juga masih sangat sensitif. Karena apa? Nantinya ketika Bunda terlalu gemes nih terhadap muka si dedek bayinya, nah, yang bagi kulit dedek bayinya sangat sensitif, nanti mukanya bisa terjadi ruam atau timbul merah-merah pada muka si dedek bayinya. Kasihan kan masih bayi, mukanya timbul ruam, pasti bayinya pun tidak akan nyaman dan akan mengalami rewel. Kasihan juga orang tuanya. Mulai sekarang Bunda, saat Bunda nanti melihat si dedek bayi, jangan menghentak-hentakkan badan bayinya, menggoyangkan terlalu keras dan jangan terlalu gemas ya. Ketika melihat bayi langsung memegang pipinya, menciumi pipinya, itu akan selain membuat wajah bayi merah semuanya, itu juga akan menularkan berbagai macam penyakit. Karena apa? Kita kan memegang bayi tidak mungkin cuci tangan terlebih dahulu. Kalau saja lupa ya, kalau ingat nggak apa-apa cuci tangan terlebih dahulu, tapi jangan sampai memegang bayi belum cuci tangan, karena kita nggak tahu di tangan kita itu terdapat banyak sekali virus maupun bakteri maupun kuman, nantinya akan tertular atau menempel di tubuh bayinya. Kasihan si dedek bayinya nanti bisa mengalami sakit ketika Bunda terlalu banyak memegang si dedek bayinya. Jadi kalau Bunda gemas terhadap bayi, apa yang harus Bunda lakukan? Gendong saja dengan lembut, diajak bicara dengan suara atau suasana yang happy, itu akan malah membuat si dedek bayinya akan merasa tenang, nyaman dan senang ya Bunda ya. Mulai sekarang jangan ya Bunda, Bidan Irawati ingatkan kembali, karena tidak jarang ada kasus di rumah sakit bayi mengalami perdarahan di otaknya. Ketika ditanya kepada ibunya, itu bayinya di rumah sering digoyang-goyangkan atau dihentak-hentakkan atau diarahkan ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Nah, itulah penyebab utama kenapa bayi Bunda mengalami perdarahan pada otaknya, selain karena bayi Bunda mengalami trauma atau mengalami jatuh ya Bunda ya. Jadi mulai
mulai sekarang jaga baik-baik bayi kita semuanya ya. Jangan sampai bayi kita atau bayi siapapun mengalami dampak buruk dari sikap kita sendiri. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.